Ya, baik pemirsa JTV yang dimuliakan Allah SWT, ada SMS dari hamba Allah tidak disebut namanya. Ini nampaknya dari cewek karena fotonya di WA ini cewek ya. Assalamualaikum Pak Ustadz yang baik. Oh ya, hoa. Kenapa diizinkan? Karena di YouTube sangat banyak hoa, rekayasa buat hiburan atau mengalihkan isu-isu politik. Yang lebih penting, tolong jawabnya. Hamba Allah Lam Jami. Silakan ini. Terima kasih. Siapa namanya tadi? Apa nih? Hamba Allah, tidak ada namanya. Hamba Allah tadi ibu-ibu itu. Terima kasih. Kenapa diizinkan atau dibolehkan? Sebenarnya kalau sekarang ini zaman media sosial, itu kan yang membatasi diri, yang melakukan izin itu kan kita sendiri, ya. Yang berbohong ini, ya kalau kita niatnya bohong, ya kita lakukan, ya kan? Kalau kita tidak berniat karena kita tahu itu berdosa, dilarang, ya tidak kita lakukan. Nah, di zaman media sosial atau zaman digital sekarang, orang kan mudah. Jadi ibu, itu orang yang berbohong di YouTube yang membuat sebuah hiburan ataupun video yang berkaitan dengan politik, itu mereka ada tujuan, ya tujuan yang seperti saya sebutkan di awal tadi, itu karena duit semua. Ya, dia misalnya YouTube video-video itu setiap yang menonton, berapa ribu yang nonton, ya di situ dia dapat iklan, dia dapat duit dapat uang dari sebuah perusahaan bernama Google, ya kan, dan perusahaan-perusahaan yang lain, ya jutaan, ada penghasilan miliaran. Nah, perlu saya sebutkan kejadian di Timur Tengah itu, ya seperti perhara di Suriah, ya kan, di Libya terjadi kehancuran perang itu juga karena hoax, ya karena mendengar berita-berita yang salah yang bertujuan untuk menjatuhkan lawan politik. Nah, itu bahayanya. Jadi ada yang dirugikan. Nah, itulah video kenapa diizinkan, bukan diizinkan. Pemerintah sudah melarang, kan sudah ada undang-undang IT sekarang dari Kominfo. Jadi setiap orang yang menyebarkan berita bohong itu ya akan diperkarakan, ya kan? Diperkarakan, bisa dipenjara atau membayar denda. Nah, itu dia, tidak ada diizinkan, tapi orang yang jangan keceplosan kita karena ingin popularitas, karena popularitas media sosial atau akun-akun kita itu, ya kita berbohong karena cari duit, ya tidak boleh. Demikian. Ya, bagus sekali Ibu hamba Allah di Lam Jami. Mudah-mudahan dengan jawaban itu Ibu sudah tahu. Kita hati-hati menggunakan medsos, ya. Jadi begini, Pak, sedikit. Ya. Kalau dulu kan ada perkataan mulutmu harimaumu. Ya. Sekarang jarimu itu Iya. cakarmu, ya gitu ya. Jarimu itu cakarmu. Jadi jangan cakar salah, bisa luka kita. Zaman-zaman jangi ya. Ya, Iya. Jadi semua dari hati ya. Ya, dari hati. Kalau ke lidah keluar bersuara. Ya. Kalau lari ke urat jari. Pada tubuh yang lain. Dia sama. Ya. Jadi memang bahaya sekali mulut itu. Jadi al-lisanu asadul laka. Jadi lisan itu singa bagimu. Orang Aceh sering menerjemahkan harimau kamu. Ada SMS dulu. Ada mau ngomong silakan. Sekarang zaman ini begini Ustaz menanya. Apakah ada gara-gara hoax atau berita-berita hoax yang sekarang itu hancur negara? Ya. Ya, apakah sudah ada negara yang hancur gara-gara hoax? Ada. Jadi seperti yang jawaban ada yang saya telah jawab tadi sebelumnya, Suriah, ya, negara di Timur Tengah itu Suriah kan, terus di Libya
itu terjadi perang saudara dan ada perang saudara dan ada juga tidak ada perang saudara di situ. Sebenarnya isu-isu yang diangkat itu ke media, ya bahkan media nasional, media internasional sendiri yang juga berbohong karena meraup keuntungan dari publik kan. Jadi seperti yang terjadi situ kan perangnya dengan perang pemberontak itu kadang-kadang bukan dari Suriah itu sendiri, ya dari pihak luar, dari teroris luar, dari ISIS itu kan. Jadi yang untuk menghancurkan pemerintahan Suriah yang sah, ya kan. Jadi terjadilah kehancuran. Nah, itulah kita tidak menginginkan terjadi di negara kita, di provinsi kita di Aceh ini, karena perbedaan pandangan politik, karena kekuasaan, ya orang berebut. Jadi terjadilah menciptakan berita hoax, kebohongan untuk menjatuhkan pihak lawan. Nah, itu sudah terbukti dan kita bersyukur di Indonesia sudah dibongkar itu dulu ada namanya Saracen, itu kumpulan orang yang menciptakan berita bohong untuk menjatuhkan lawan politiknya. Itulah yang tidak kita inginkan. Ya, ketika itu terjadi, kita akan bagaimana hancur lebur seperti dari Timur Tengah. Inginkan kita seperti itu ya, tidak. Iya, pemirsa Aceh TV, bahaya sekali kalau bohong itu ya. Ini mungkin segmen terakhir dari kita. Kita ingin katakan bohong itu sangat berbahaya dan kita harapkan katakanlah yang benar walaupun pahit. Jangan berbohong, kecuali berbohong itu boleh 3 tempat. Yang pertama, berbohong untuk menipu orang kafir di dalam perang. Misalnya kita sudah tua-tua, supaya kita muda cat rambut hitam. Jadi orang kafir itu kan berpikir orang Islam masih muda-muda gitu kan. Itu dibolehkan. Atau berbohong misalnya menyogok boleh juga. Kita sudah ditangkap, dimasukkan dalam penjara. Ada emas sama kita kasih sama orang kafir supaya kita dilepaskan, juga dibolehkan. Tidak dosa. Berbohong untuk menyelamatkan. Misalnya kita sudah sembunyikan orang Islam di sebuah gua. Kita bilang sama orang kafir enggak ada orang Islam di situ, supaya selamat. Itu yang pertama. Yang kedua, boleh kita berbohong dengan keluarga kalau kita poligami. Hon ja berkelam hanan wa balun. Oh lun ikan tu kan. Padahal kita pulang ke rumah istri muda. Jadi jatahnya sudah lebih banyak. Jadi berbohong seperti itu untuk kerukunan rumah tangga juga dibolehkan. Sedangkan berbohong selain dari itu tidak boleh, ya. Tidak boleh, kita berdosa. Apalagi berbohong masalah-masalah yang bisa menghancurkan orang lain, yang bisa terjadi fitnah, ya. Fitnah yang luar biasa. Ada cerita begini, ya. Dulu seseorang membeli sebuah budak, rupanya seorang budak ini sangat pandai berbohong, ya. Jadi dia ingin menghancurkan keluarga itu. Dibilanglah sama bapak, istri bapak mau memotong leher bapak gitu nanti malam. Kalau enggak percaya lihat nanti malam. Pura-pura tidur aja, jangan tidur sungguhan. Berpura-pura aja. Pasti istri bapak saya dengar mau memotong leher bapak dengan pisau. Oh ya, iya. Sama istrinya dibilang, bapak itu mau kawin lain. Kecuali ibu bisa mencukur jenggotnya 2 lembar saja, itu bapak setia tidak kawin lain. Lakukan nanti malam. Jadi karena ibu itu takut suaminya kawin lain, dia menyediakan pisau lipat tuh. Jadi dia mendekati mau dicukur jenggot beberapa lembar, ya, seperti dikatakan oleh pembohong tadi. Bapak itu kan pura-pura tidur. Akhirnya dia ambil pisau, ditikam perempuan tersebut mati. Kemudian rame-rame dari keluarga perempuan itu menyerang bapak itu, dari keluarga
bapak itu menyerang lagi. Jadi balas-balas, cukup banyak orang meninggal, cukup banyak orang mati gara-gara si pembohong tadi. Iya. Itulah bahaya. Itu ada dalam kitab-kitab lama saya dengar. Saya juga tidak tahu di mana diambil. Mungkin ini pernah dengar juga tuh. Saya dengar dari Abu Madinah. Dari Abu Madinah. Ya, baik pemirsa TV yang dirahmati Allah, ya. Ini waktu tinggal sedikit lagi. Kita minta Abi 5 menit, Abi 2 menit untuk menyampaikan kata-kata akhir pesan Nabi. Bagaimana? Para pemirsa dimanapun anda berada, jagalah kebohonganmu, karena bohong itu adalah sangat dosa, sesuai dengan sebuah ayat Quran. Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih berat daripada jadi daripada pedang. Jadi kita Daripada pembunuhan. daripada pembunuhan. Jadi kita berjagalah kebohongan, apalagi zaman sekarang tu, supaya kita hidup guna damai dan menyelamatkan orang lain. Ustaz. Ya, maksud Abi jagalah kebohongan. Jagalah kebohongan, jangan Bukan jaga. Janganlah berbohong. Jangan pernah berbohong pada masyarakat. Oke, baik. Berbohong itu adalah berbahaya. Semua masyarakat kita yang ada di sini. Kita jaga. Iya. Karena berbohong Jagalah diri untuk tidak berbohong, Bu, ya. Ya, silakan Bapak Dini Taufikur Rahman juga 2 menit. Ya, terima kasih pemirsa ACTV dimanapun anda berada. Jadi pesan singkat dari saya, ya kita berbagi ya juga tentang pribadi saya sendiri. Karena sekarang zamannya zaman media sosial, zaman digital, ya kita masing-masing hampir semua ada punya HP. Jadi menyikapi sebuah berita itu tolonglah kita periksa dulu atau kita baca dulu judulnya baik-baik, baca isinya. Nah, jika ada judul berita itu ya terasa provokasi, ya, habis itu menyudutkan pihak lain, ya kita teliti kebenarannya dan lihat juga, perhatikan medianya itu media apa, atau milik blog blog pribadi orang lain, atau memang media media mainstream kalau kita sebutkan sekarang, ya. Jadi itulah penting, karena kalau kita turut menyebarkan, kita juga bisa diperkarakan oleh pihak kepolisian, bisa merugikan orang lain, dan itu bertentangan dengan agama kita, seperti ayat yang dibacakan Abi tadi, dan Al-Quran sudah menyebutkan, memerintahkan kita untuk bertabayyun, teliti, periksalah sebuah berita, baik yang tertulis maupun yang lisan. Bisa saja orang secara lisan seperti cerita Ustaz Amir tadi, gara-gara lisan berbohong dari seorang pemuda tadi, suaminya membunuh istrinya. Itulah bahayanya terjadi hoax, ya bisa merugikan orang lain. Mungkin demikian. Iya, kesimpulan kita waktu sudah hampir habis. Kita harus menjauhi kebohongan itu. Katakanlah yang hak walaupun pahit, jujur itu sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sifat para sahabat. Jangan kita berbohong, tapi kita harus jujur, ya. Rubbal qalami aqta'u min hisamihi. Ya, seringkali kata-kata itu lebih tajam dari pedang. Itu. Jadi kita tidak boleh berkata yang merugikan orang lain. Pemirsa ACTV, mungkin hanya sampai di sini pertemuan kita. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kita tutup dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.